Fitriadi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang flap, insisi, dan suturing. Suturing adalah teknik menjahit pada tindakan pembedahan kedokteran gigi. Terdapat banyak sekali jenis insisi pada tindakan pembedahan, khususnya di bidang kedokteran gigi. Tapi untuk kali ini, saya akan memperagakan tentang teknik insisi linear, triangular, dan juga trapezoid. Kemudian selanjutnya, saya di sini juga akan memperagakan teknik suturing. Nah, di sini terdapat beberapa jenis teknik suturing yang dapat saya peragakan. Yang pertama ada simple interrupted, continuous interlocking, continuous unlocking, matris horizontal, matris vertikal, dan juga figure 8. Nah, sebelumnya mari kita simak armamentarium apa saja yang akan digunakan pada video kali ini. Pinset ini memiliki bentuk bergerigi sehingga dapat membantu membentuk pola jahitan dan juga ketika insisi membantu menjepit jaringan. Bentuknya mempermudah menggunting benang pada saat berada pada jaringan. Cara memasang blade: pegang blade dengan needle holder, kemudian masukkan ke dalam scalpel, lalu dorong ke bawah hingga berbunyi klik. Cara memegang jarum yaitu dengan needle holder memegang jarum di sepertiga area jarum dekat dengan benang. Cara memegang scalpel yaitu sama dengan cara memegang pulpen. Insisi ini biasanya digunakan untuk insisional biopsi, ekstirpasi mukokel, enukleasi kista, dan sebagainya. Teknik insisi ini biasanya digunakan untuk odontektomi yang dilakukan pada bukal dan labial. Dikontraindikasikan untuk bagian lingual dan palatal karena beresiko terpotongnya arteri, vena, dan saraf. Teknik ini biasanya digunakan pada bagian anterior maksila dan mandibula seperti ekstirpasi kista, apikoektomi, apex reseksi, odontektomi gigi premolar, caninus incisif, dan gigi supernumeri. Jahitan ini adalah jahitan yang paling sering digunakan. Untuk teknik ini, pertama masukkan jarum dengan jarak 5 mm dari luka insisi, kemudian keluar pada luka insisi, lalu masuk lagi ke luka insisi sebelahnya. Lalu disimpul. Cara menyimpulnya itu dengan 2 kali memutar benang ke kanan, 1 kali memutar benang ke kiri, dan 1 kali memutar benang ke kanan, lalu digunting. Kemudian simpul dibawa ke salah satu sisi. Teknik ini sama seperti simple interrupted, hanya saja ketika melanjutkan tanpa menggunting benang. Jahitan ini adalah jahitan yang paling sederhana dan menghasilkan kosmetik yang baik. Dan tidak disarankan untuk jaringan ikat longgar. Simpul yang terakhir yaitu dengan menggunakan loop terakhir pada jahitan. Kemudian dibawa ke salah satu sisi. Teknik awal pada jahitan ini sama dengan simple interrupted dan juga simple continuous suture. Hanya saja
Kelanjutan dari jahitan tersebut dikaitkan pada jahitan sebelumnya, seperti video berikut. Jahitan ini biasanya digunakan untuk jahitan peritoneum. Sama dengan simpul continuous, untuk simpul terakhir diikatkan dengan loop terakhir pada jahitan tersebut. Masukkan jarum pada lokasi pertama yang telah diberi tanda, sama seperti jahitan sebelumnya. Kemudian balikkan jarum menghadap ke arah kanan, lalu insersikan pada lokasi kedua. Lalu lakukan simpul pada lokasi pertama. Jahitan ini menghasilkan jahitan yang kuat. Pada teknik ini, lakukan awalan yang sama seperti jahitan sebelum-sebelumnya. Lalu balik jarum dan jahit sejajar ke arah kanan. Kemudian lakukan simpul pada ujung benang pertama. Jahitan ini menjahit secara mendalam di bawah luka, kemudian dilanjutkan dengan menjahit tepi-tepi luka, dan biasanya menghasilkan penyembuhan luka yang cepat karena didekatkan dengan tepi-tepi luka oleh jahitan ini. Tetapi jahitan ini memakan waktu yang lama. Teknik ini merupakan simulasi untuk penjahitan soket. Lakukan jahitan yang sama dengan simpul continuous, yaitu dengan cara menjahit menyilang. Kemudian menyimpul pada ujung bagian benang pada lokasi pertama. Untuk penjahitan flap, yaitu dengan menggunakan teknik simple interrupted suture, yaitu dengan memulai jahitan pada bagian sudut flap triangular. Kemudian lakukan teknik suturing yang sama pada bagian-bagian yang lainnya dengan jarak yang cukup. Sama halnya dengan flap triangular, flap trapezoid juga menggunakan teknik simple interrupted, yaitu dimulai pada bagian sudut-sudut flap. Lalu dilanjutkan pada sisi lainnya dengan teknik suturing yang sama. Baik, sekian tadi penjelasan saya mengenai teknik incisi, flap, dan juga suturing. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih telah menonton video ini dan juga video-video sebelumnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay safe and stay healthy.